Ini sambil menunggu Ibu rekam ya. Ya. Oh, pikir. Ibu mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih yang sudah menjawab salam. Terima kasih juga yang sudah mengikuti pembelajaran ini dari awal. Mohon maaf tadi kita telat 15 menit ya. Nah, Anyar. Ini kita kelasnya gabung loh, kelas IPA 4 sama kelas IBB. Pasti pada belum kenal ya? Belum. Belum. Nah, belum kenal, kita buka dulu nih kameranya biar bisa kenalan. Ya, kenalan Rek. Ayo Rek. Ya, ayo Rek. Ayo kita buka dulu kameranya Rek. Open kamera biar bisa kenalan. Ayo Rek. Buka Rek. Enggak lemot. Kayak yang banyu kan. Ini Ibu rekam loh ya. Jadi nanti kelihatan wajah-wajah kalian. Makan nggak apa-apa. Mau sambil makan, sambil minum nggak apa-apa. Iya. Ayo ini ada yang belum buka kameranya. Nabila Farah, Maria Yustia, Rizka, Adelia, Sania, Diva, Dewinta, Ingrid, Seva, Kevin, Ainun, Diana. Nah, kan kelihatan ganteng-ganteng, cantik-cantik. Belum mandi, Bu. Belum mandi, nggak apa-apa. Ini pasti banyak kok yang belum mandi kok. Enggak apa-apa kok. Enggak juga. Udah ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran kali ini, jangan lupa kita harus berdoa dulu. Berdoa sesuai dengan agama masing-masing, disilahkan. Amin. Berdoa selesai. Gimana kabarnya teman-teman? We get asinan. Baik. Baik semua. Baik. Ya. Alhamdulillah. Semua baik. Belum? Sudah sarapan tak ini pagi-pagi? Apa baru bangun langsung? Oh, kaget. Belum, Bu. Belum sudah. Ya. Nanti habis kelas kita sarapan. Oh ya, nanti teman-temannya kasih tahu dong yang belum masuk. Kalau nggak bisa masuk kelas ini, nanti suruh ngechat Bu Reva atau Bu Melda atau Pak Persi ya. Ya. Oke, siap. Tahu nggak hari ini kita pelajarannya ngapain? Tidak. Nggak tahu ya. Terus ngapain? Tengok. Ngapain ayo? Kenalan. Kenalan kan udah. Dulu udah kenalan. Teman. Nanti kalian kenalan sendiri ya per kelas masing-masing. Bisa ngechat personal chat di bawah itu. Kalau misalnya, oh ini arek iki keren rek, langsung chatten. Nah ini apa-apa. Oke, kita mulai ya pelajaran hari ini. Kita tentang membuat kalimat dalam bahasa Jerman. Siap semua?
Jangan lupa open kamera ya. Ini direkam. Ya. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kelihatan ya? Kita mulai ya. Teman-teman Ya. yang lagi tidak ingin bicara bisa di-mute dulu. Di-mute. Mikrofonnya dimatikan dulu, oke? Oke, kita mulai dari pertama. Kita belajar tentang artikel atau gender dalam bahasa Jerman. Nah, artikel dalam bahasa Jerman itu ada berapa sih? Ternyata ada 4 nih. Yang pertama ada maskulin, artikel maskulin atau laki-laki. Kalau laki-laki nanti depannya ada kata-kata der, D-E-R, der. Contohnya ini apa? Ada der Mann atau artinya lelaki itu. Terus ada juga artikel feminim. Feminim itu perempuan, ya kan? Dari kata-katanya aja feminim, perempuan. Contohnya menggunakan die. Ini bacanya bukan die, bukan die, tapi die. Contohnya nih, wanita itu die Frau. Frau itu artinya wanita. Terus yang di bawah ini ada netral. Netral. Pakai artikel das. Contohnya das Kind, anak itu. Das bisa berarti itu. Kind artinya anak. Terus yang bawah sendiri ini ada plural. Plural yaitu lebih dari satu atau banyak. Jadi jika ada kata benda yang lebih dari satu, misalnya ada feminimnya, feminim, misalnya ada wanita-wanita, wanitanya kan lebih dari satu. Berarti nanti ini menggunakan artikel di, sama kayak feminim. Contohnya ini ada die Eltern atau orang tua itu. Orang tua itu. Terus yang di sebelah ini ada ein, eine, sama ein. Apa ya kira-kira artinya? Jadi ein itu artinya seorang atau sebuah, bergantung kata bendanya. Kalau kata bendanya itu berupa benda seperti misalnya apel atau buku, nanti kita bilangnya sebuah. Tapi karena di sini kata bendanya orang, manusia, jadi kita menggunakan kata seorang. Ein. Bedanya apa lalu? Di sini ein, di sini eine, belakangnya ada e. Bedanya yaitu khusus untuk feminim yang perempuan, nanti ainnya ditambahi e, dikasih e belakangnya. Khusus untuk feminim. Untuk maskulin sama netral itu tetap ein. Artinya yang tadi kalau berartikel Jerman atau lelaki itu, kalau bahasa Inggris kan the man. Nah, kalau unbestimmter artikel nanti jadi seorang lelaki. Terus ein tahu seorang wanita, ein seorang anak. Kalau Eltern orang tua. Ini kenapa Eltern kok nggak pakai ein atau eine? Karena Eltern ini tadi plural kan? Plural. Nah, plural kita tidak memakai seorang, karena kalau seorang itu hanya satu orang. Kalau plural kan lebih dari satu, jadi nggak pakai ein. Oke, di sini ada yang ditanyakan. Masih bingung ya? Ada yang nggak bisa masuk. Ada yang ditanyakan tentang artikel atau gender. Dan kata Apa? atau nomen. Yang nggak bisa masuk. Ada yang nggak bisa masuk? Iya.
Masuk kemana? Coba ya Bu Guru tanya dulu. Artikel atau gender di dalam bahasa Jerman ada berapa? 4. Apa aja? Maskulin, feminin, natural. Neutral, plural. Betul sekali. Terus kalau artikelnya, bestimmter artikelnya dari maskulin apa? Kita pakai der. Kalau bestimmter artikelnya dari feminim kita pakai di. Kalau netral kita pakai das. Dan selanjutnya unbestimmt itu seorang, orangan, ein. Oke, mudah ya. Kita lanjut. Oke, kita lanjut ke konjugation von Verben. Konjugasi dari kata kerja. Konjugasi ini merupakan perubahan bentuk kata kerja dalam bahasa Jerman. Nah, kata kerja ini ada dua, yaitu kata kerja beraturan dan ada kata kerja tidak beraturan. Kata kerja beraturan seperti Verben, kommen, dan leben. Kata kerja tidak beraturan seperti sprechen. Kata beraturan ini menggunakan kata ganti pronomen du, er, sie, es. Huruf vokalnya berubah. Jadi, kata kerja tidak beraturan ini hanya berlaku untuk subjek du, er, sie, es. Contohnya, kan ada kata kerja sprechen. Jadi, huruf vokalnya berubah. Yang awalnya e sehingga menjadi i. Atau e. Kemudian di sini ada kolom, ada subjek, ada verben, dan ada n. Di sini ada e, s, t, en, dan selanjutnya. Ini merupakan endung. Endung itu akhiran. Akhiran dari subjek untuk mengkonjugasikan verben. Nah, di situ kan ada verben kommen, leben, dan sprechen. Di situ ada tanda titik, titik, en. Kalau kalian mengkonjugasikan, en-nya itu dihapus sehingga ditambahi itu endung e. Komme, lebe, spreche. Lanjut. Contoh, kommen, komme, lebe, lebe, spreche. Jadi endung pada subjek itu e. Awal verben awal verbennya itu kan kommen. Kalau bertemu dengan subjek endungnya itu e, sehingga menjadi komme, lebe, spreche. Ingat, endung pada itu e. Kemudian subjek du, endungnya itu st. Di situ ada du kom, du leb, dan sprich. Nah, sprechen ini merupakan kata kerja tidak beraturan, sehingga menjadi sprich, bukan sprech, tapi sprich. Bukan menjadi i, sprich. Itu st, sehingga menjadi kom, leb, sprich. Kemudian lanjut rgs. Dia laki-laki, dia perempuan, dan bersifat netral. Itu endungnya t. Sehingga verben awal kommen, kemudian en dihapus, kemudian ditambahi endung t menjadi kom. Dan ada leb dan sprich. Sprechen kata kerja tidak beraturan sehingga menjadi sprich. Sprechen, sprich. En dihapus hingga ditambahin endung t. Kemudian
subjek wir. Ini tetap ya. Ditambah Karena es. Bentuk awal. Kommen, leben, sprechen. Karena wir ini endingnya en. Sehingga tetap menjadi kommen, leben, dan sprechen. Lanjut ke ir, kalian. Itu endingnya t. Sehingga kommen, en ini dihapus, kemudian ditambahin endung t. Sehingga menjadi kom. Dan slap, press. Ingat, hier itu endingnya t. Kemudian di dan di Anda itu endingnya en, sehingga bentuk awalnya tetap kommen, leben, dan sprechen. Untuk i itu endingnya e, untuk du itu endingnya st, rvs endingnya t, wir en, ir itu endingnya t, vi endingnya en. Dan diingat kata kerja beraturan dan tidak beraturan. Tidak beraturan ini contohnya verben sprechen berubah menjadi sprechen dan sprechen. Kata kerja tidak beraturan ini berlaku untuk subjek du, vs. Dia perempuan. Oke, dari sini ada yang ditanyakan tentang konjugasi? Tidak. Tidak. Kalau tidak, kita lanjut ke slide berikutnya. Lanjut. Lanjut. Oke, lanjut ya. Ini benar-benar ngerti kan? Kalau nggak ngerti Iya. nanti tanya ya. Nanti kalau nggak ngerti saya tanya di akhir ya. Ya. Nah ini sekarang membuat kalimat sekarang atau masa sekarang, kalimat present seperti itu ya. Nah jadi di dalam bahasa Jerman ini hampir sama cara membuatnya seperti dalam bahasa Indonesia, dan juga susunannya seperti yang tampil di dalam PPT yang dilihat. Nah, jadi susunannya terdiri dari subjek, kemudian ada predikat dan juga keterangan. Kalau dalam bahasa Indonesia, lalu kalau dalam bahasa Jerman itu susunannya menjadi subjek, kemudian ada verben, dan kemudian ada objek. Jadi susunannya seperti itu, teman-teman. Reva lanjut. Next. Reva lanjut, next slide. Nah, di sini ada contoh kalimatnya terdiri dari subjek. Nah, di sini bisa dilihat di sebelah kiri. Subjek ini contohnya ich. Jadi ich ini sebagai subjek atau saya, gitu kan. Lalu kemudian ada predikat atau verben atau kata kerjanya. Nah, ini ada contoh kalimatnya seperti ini. Bisa dilihat ada contoh yang di sebelah kanan. Ich komme aus Sidoarjo atau ich komme aus Surabaya. Nah, jadi di sini ich ini sebagai subjek, kemudian komme sebagai verben, dan juga aus Sidoarjo sebagai objek atau keterangan. Seperti itu. Hampir sama kan seperti bahasa Indonesia, seperti itu. Ya. Nah, kemudian ada contoh lagi yang di bawahnya, ich spreche Deutsch atau ich spreche Indonesisch. Seperti itu. Saya berbicara bahasa Jerman, seperti itu. Terdiri dari subjek, verben, dan juga objek atau keterangan. Nah, kemudian ada lagi contoh yang di bawahnya, ini apa? Saya tinggal sendirian atau ich lebe allein. Jadi subjek, verben, dan juga objek. Mudah kan? Seperti itu aja. Nah, di sini kalau dalam kalimat bahasa Jerman, letaknya verben atau kata kerja ini selalu di dalam posisi kedua atau di tengah-tengah. Seperti ini bisa dilihat ada komme, ada spreche, ada lebe. Sebenarnya masih ada banyak lagi yang bisa dihafalkan agar supaya bisa
membuat kalimat dengan mudah seperti itu. Ini ada contoh-contohnya aja kok, ada koma, ada spreche, ada lebe, kemudian ada wohne atau tinggal seperti itu. Lebe juga sama artinya, koma, spreche, lebe seperti itu. Ada subjek, predikat dan juga keterangan kalau dalam bahasa Indonesia seperti itu. Bisa dipahami teman-teman? Mudah kan? Bisa. Oke, sip. Siap. Ya, kemudian next slide. Eva. Oke, lanjut ya kalau bisa dipahami. Nih. Selanjutnya yaitu we-fragen atau kata tanya. Nah, di sini di kiri sendiri bisa dilihat kan ada banyak kata tanya. Ini hanya beberapa aja kok. Hanya kata tanya yang dasar yang harus kita ketahui. Nah, contohnya yang pertama ada we. Ini ada ie, nggak usah dibaca we, langsung aja we. We itu how bahasa Inggrisnya, artinya bagaimana. Terus ada where atau who, siapa. Ada wo, bahasa Inggrisnya where, di mana. Ada was, ini yang paling sering keluar itu was, apa artinya. Terus ada warum, warum itu mengapa atau kenapa. Terus ada kata tanya wann, wann artinya kapan. Ada kata tanya woher, woher artinya dari mana. Kalau wohin artinya kemana. Woher belakangnya er, wohin belakangnya in. Ini beberapa kata tanya yang harus kita tahu sebagai pemula. Contohnya nih, kalau kita mau bertanya, kata tanyanya berada di depan sendiri. Taruh di depan sendiri. Habis kata tanya, baru kita bisa naruh sign atau haben yang kita pelajari dulu, atau kita taruh verbennya, kata kerja tadi. Kata kerja kan contohnya kan misalnya bisa memasak, bisa tinggal, bisa datang, dan lain-lain. Itu namanya kata kerja. Contohnya nih, kata tanyanya dulu. Wie alt bist du? Berapa umurmu? Kita dulu waktu awal-awal udah belajar ini, ya kan? Masih ingat nggak? We itu kan arti harfiahnya, secara harfiah we di sini artinya bagaimana. Loh, kok di sini artinya kok berapa? Ayo gimana? Soalnya udah kata-kata dari sana, dari bahasa Jermannya. Kalau kita menanya kita menggunakan we, bukan kita pakai yang lainnya. Meskipun artinya we itu bagaimana. Wie alt bist du? Alt itu umur, bis itu saling. Dulu kita yang belajar to be-nya itu loh. To be-nya dari kata du. Du itu kamu. Berapa umurmu? Terus yang di bawah ini ada where bist du? Where itu siapa? Ya kan? Where siapa? Bis to be-nya dalam bahasa Jerman. Du itu kamu. Siapa kamu? Where bist du? Terus kalau yang di bawah ada wo wants to. Jangan lupa ya, ini wo itu kata tanya. Wo artinya di mana. Wants itu tinggal. Do itu kamu. Kamu tinggal di mana? Terus ada was is das. Was itu apa? Is itu sein atau to be-nya dalam bahasa Jerman. Das itu artinya itu. Was is das? Apa itu? Warum bist du traurig? Warum, tadi artinya warum apa? Warum itu mengapa? Mengapa kamu sedih? Traurig itu kata sifat artinya sedih. Terus ada juga wann hast du Zeit? Kapan kamu punya waktu? Wann artinya kapan? Has itu artinya mempunyai dari kata haben. Jangan lupa kalau di sini ada du, habennya berubah, belakangnya dijadikan st.
One has to cait. Cait keterangan waktu. Kapan kamu punya waktu? Terus di bawah ada woher comes to. Kamu berasal dari mana? Woher kan? Dari mana artinya? Dari mana? Comes dari kata common, verben atau kata kerja common. Karena di belakangnya ada do, commonnya berubah jadi menggunakan st. Comes do. Kamu berasal dari mana? Terus yang terakhir sendiri ada wohin gets to. Wohin tadi artinya apa? Artinya kemana? Wohin, kemana kamu pergi? Gets berasal dari kata gehen, karena di sini menggunakan do, jadi pakai st. Gimana? Ada yang ditanyakan? Mudah atau sulit? Sudah. Mudah. Loh, Standar. Ya Allah mudah. nanti 5 menit kita masuk itu ya, masuk ke link yang sama ini lagi ya. Ya, Bu. Soalnya Zoom-nya Iya, ada limitnya. Tapi Ada yang ditanyakan nggak dari awal tadi? Dari yang pertama, artikel atau gender? Artikel atau gender sama kata benda atau nomen. Ada yang ditanyakan nggak? Ada yang ditanyakan nggak, teman-teman? Nggak apa pertanyaan? Saya masih belum paham. Tentang cara pengucapannya itu. Pelafalan. Tadi jangan lupa ya, artikelnya ada maskulin, ada feminim, ada netral. Terus sama ada satu lagi pluralnya. Kata benda atau nomen bisa berarti nama-nama benda atau nama-nama orang. Kata benda. Contohnya kata benda ada man, ada Frau, ada kin, ada Eltern. Itu kata benda. Kata benda orang ya. Kalau kata benda yang asli benda bisa apel, buah, rumah, laptop, HP, itu kata benda. Terus yang tadi conjugation von verben, konjugasi dari verben. Verben itu kata kerja. Nih konjugasinya itu kata kerja ada yang beraturan seperti kommen atau leben. Ada juga yang tidak beraturan. Terus bedanya apa? Kalau yang beraturan, nih contohnya di tabel ini. Nah, contoh yang beraturan ini kan common. Nanti kalau personal pronomen atau subjeknya kayak ich, du, er, sie, es, terus yang belakang sendiri ini ada endungan atau akhiran, ada e, s, t, t, e, n, t, e, n. Nanti endungannya tetap sama. Itu namanya kata kerja beraturan. Kalau kata kerja tidak beraturan, nanti beberapa huruf vokalnya diganti. Contohnya nih, yang do. Do, sprechen kan berbicara atau ngomong. Sprechen nanti do jadi spris. I-nya dari E-nya dirubah jadi I. Terus belakangnya dikasih ST. Itu namanya kata kerja tidak beraturan. Gimana? Ada yang ditanyakan mengenai kata kerja beraturan sama tidak beraturan? tidak, Bu. Tidak. Oke. Apa sih kata kerja itu? Tidak, Bu. Apa, Bu? Kata kerja itu apa sih? Kata yang digunakan untuk melakukan pekerjaan. Sesuatu. Aha, betul banget Kevin sama Elsa bilang. Kata kerja, kata yang digunakan untuk melakukan sesuatu bisa. Untuk melakukan pekerjaan bisa. Contohnya tadi kayak ada kommen. Kommen kan kita melakukan sesuatu kan, datang. Terus ada leben, kita tinggal. Apalagi kita sprechen berbicara, itu termasuk kata kerja. Jangan lupa ya.
kata kerja. Terus ini tadi membuat kalimat present atau kalimat masa sekarang. Susunannya gimana formulanya? Yaitu subjek, verben plus objek. Apa itu verben? Ayo, verben ini apa? Kata kerja. Aha, pinter. Elsa Dila. Verben adalah kata kerja. Jadi kalau kita membuat kalimat biasa, kita pakai subjek. Tadi contoh subjek ada aku, kamu, dan lain-lain dalam bahasa Jerman. Terus kata kerjanya bisa ngomong, berbicara, bisa makan. Objeknya terserah, bisa di rumahku, bisa, atau objeknya diganti keterangan pada waktu siang hari dan selanjutnya. Nih contoh kalimatnya tadi yang dijelaskan oleh Pak Persi. Ada subjek, ada verben. Verbennya jangan lupa harus selalu ada posisi di nomor 2, khusus untuk kalimat present atau kalimat masa sekarang. Oke? Dan yang terakhir yaitu kata tanya. Kita belajar apa aja kira-kira? Masih ingat nggak? Kata Masih ingat kerja. nggak? Ya, Ainul apa? Tadi kita membuat kalimat ya, jangan lupa harus diingat-ingat cara membuat kalimat kayak gimana, apa itu kata kerja, apa itu kata tanya, apa itu subjek, apa itu objek. Ada yang ditanyakan? Ya. Pak Persi sama Bu Melda, ada yang ditambahkan? Gimana? Udah bisa mengerti semua ya? Ya. Mantap. Karena kita kurang 2 menitan, jadi Adik sapa iku? Sebelumnya kita kenalin dulu nih, ada yang baru. Kita kedatangan Bu Eni. Bu Eni. Kita kedatangan Bu Eni di sini. Bu Eni sebagai pengawas. Jadi kita tadi berbicara, kita tadi omong-omongan, kita tadi belajar itu diawasi oleh Bu Eni Wulandari. Hampir sama ya namanya kayak Maifa Wulandari. Iya, Maifa ketawa tuh. Nah, tadi merupakan pelajaran kita. Nah, itu Bu Eni nulis tuh, halo semua, salam kenal, maaf ya enggak bisa on. Iya. Ya, salam kenal juga, Bu. Ya, Bu. Nah, tadi merupakan pelajaran kita mengenai cara membuat kalimat. Semoga kalian semua bisa membuat kalimat besok kalau ujian akhir semester, ya kan? Jangan lupa, harus semangat terus, harus tetap belajar. Santai nggak apa-apa, tapi jangan terlalu santai, oke? Minta tolong dong semuanya open kamera. Ayo kita foto bersama. Kita mau penutupan nih, tinggal 1 menit lagi. Kak, maaf, saya gabung sama teman saya. Ya. Oh iya, nggak apa-apa Ingrid. Ya, kelihatan kok. Ayo ini teman-temannya nggak buka kameranya. Ayo kita berfoto bersama. Nanti bisa dibuat status. Oke, buka ya. Dihitung sampai 3, Bu Reva foto. 1, 2, 3. Nah,
Keren-keren semua. Raihan, Reno, Ainun kelihatan ya. Vijay, loh Vijay kemana itu? Nah, ayo foto lagi. Tidur, 1, Bu, Pak. 2, 3. Yeay, kelihatan semua. Oh iya, terima kasih bagi kalian semua. Waktunya sudah habis. Semoga kalian diberi sukses untuk kemudian hari. Amin. Pelajaran kali ini kita tutup pelajaran kali ini. Terima kasih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam. Sudah absen semua kan ya? Di mana Kak absennya? Saya belum. Terima kasih ya teman-teman. Aditya, Elsa, Nabila Farah, Maifa, Absennya di mana Kak? Kevin,